Baik, selamat malam Bapak Ibu. Berjumpa lagi malam ini 2 September 2024. Kita akan sharing bersama. Topiknya adalah harmonis dengan alam bersama Biowaspромik. Bapak Ibu, karena malam ini kita belum begitu banyak, nanti kita bisa saling sharing bersama ya, biar ada interaksinya, interaktifnya. Kenapa topiknya itu mulai mengacu ke arah-arah filosofis? Karena pada dasarnya setiap kita berkegiatan, kita perlu memiliki sebuah fondasi yang sangat jelas, sebuah dasar yang sangat kuat. Mengapa kita mengambil tindakan A, mengapa mengambil tindakan B, dan C, dan seterusnya. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, fondasi yang strong, maka kita hanya mengikuti arus. Dan kita tahu kalau semua yang mengikuti arus, akhirnya dia kena angin ke kiri, dia ikut ke kiri. Kena angin ke kanan, dia ikut ke kanan. Oleh karena itu, ada langkah baiknya jika kita sama-sama mulai eh, fokus ke hal-hal yang lebih filosofis atau yang lebih mendasar. Mengenai mengapa, apa yang harus kita lakukan, mengapa kita harus melakukan ini. Baik, ini adalah gambaran dari kehidupan. Jadi kehidupan ini ada di eh, perkotaan. Dominan kita yang pakai Zoom kebanyakan juga tinggal di perkotaan. Kehidupan ini ada banyak sekali manusianya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan manusia dan juga keinginan manusia. Kita perlu sadari juga bahwa ternyata di belahan bumi lain, seperti yang tampak pada gambar, ini juga merupakan sebuah bentuk kehidupan. Nah, Pak Darmali sudah pernah ke hutan belum? Gimana Pak? Masih ketutup mic-nya? Udah dengar apa ya? Ya, kedengaran. Ya. Dulu waktu kecil rumahnya memang dekat hutan ya. Jadi sering ngambil kayu, ngambil apa ke hutan, Pak. Dulu sering, Pak. Oh, Masih di SD SMP, Pak. oh iya, baik. Di daerah Langkat sana, Pak. Daerah Langkat di eh, Kabupaten Langkat lah. Perbatasan dengan Deli Serdang. Oh, baik. Iya, Pak. Baik. Suasananya kira-kira mirip seperti ini lah, Pak ya. Iya, Pak. Bahkan kita dulu waktu kalau kita nggak pernah bawa air minum, Pak, ke sana, Pak. Minumnya air sungai aja langsung, Pak. Nggak sakit perut tuh, Pak. Iya, Minum pasti air segar langsung. banget ya. Iya, minum air sungai paling paling kita saring pakai baju kan, taruhkan ke airnya, ya kita minum dari saringan baju itu supaya jangan masuk misalnya entah eh, ranting-ranting Pasir-pasir. pasir ya, Oke. ranting pasir ya seperti itu. Dan mengalami berapa tahun juga tuh Pak? Hmm, Iya, baik-baik. Nah, di sana memang juga ada kehidupan, tetapi memang tidak banyak ada manusianya. Lebih iya. banyak tumbuhannya, lebih banyak biota-biota eh, yang ada di sana. Kalau Pak Suni, sudah pernah ke area-area hutan begini nggak, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, Pak ya? Ya, Nanti suatu waktu kalau punya kesempatan, boleh Pak, mampir-mampir ke sana di dekat-dekat Bapak tinggal. Bapak tinggalnya di mana ya? di kota Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, paling dekat Bogor atau Bandung lah Pak ya. Iya, Baik-baik. Kadang-kadang kita boleh mengambil, kita tidak bilang kalau kita sempat sih, tetapi kita bilang kita mencoba menyempatkan diri gitu. Karena pada saat kita kembali ke alam, eh, maka kita akan merasakan sebuah sensasi yang berbeda dan sebuah insight yang berbeda. Ini kalau Ibu Tince sudah pernah ke hutan-hutan seperti ini belum Ibu? Atau Ibu Wiwik hadir sudah pernah ke daerah-daerah seperti ini belum Ibu? Bapak Nirwono? Bentar, Pak. Lanjut, Tak. Baru baru selesai sholat.
Oh iya iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, eh, saya memang di kota di Bogor, jadi lingkungannya bukan hutan. Tapi saya senang sekali dulu waktu masih SMP SMA naik gunung. Jadi seringlah di situasi hutan seperti ini. Cantik banget ini. Iya iya. Baik, berarti Uh, s- sempat bersinggungan ya Bu ya sama yang ya, lebih hijau-hijau ya. ya, ya ketemu ular, ketemu harimau, ketemu monyet-monyet. Serius Ibu ketemu harimau? Iya, iya kalau kita naik gunung malam-malam itu mata-mata harimau itu dari jauh kelihatannya. Aduh, Oh iya, berkilau-berkilau kita gitu ya Bu ya. iya serem sekali. Tapi ya nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, kita juga ganggu. Memang pernah juga satu saat kita naik gunung, kemudian ada seperti batang pohon melintang, kita semua naik ke atas batang pohon itu, agak-agak berlumpur gitu licin. Ternyata waktu pas bagian saya naik, itu batang pohonnya tuh jalan. Itu ular yang Wah, luar biasa besar. Sampai selesai ujungnya buntutnya, baru kita sadar semua, aduh itu ular ternyata. wah, Jadi punya pengalaman lumayan. ya, nggak lupa ya Bu ya itu Enggak, selalu teringat. enggak bisa lupa. Karena mengerikan sekali, besar sekali itunya apa namanya batang pohon yang apa melintang di tengah jalan tempat kita naik itu di antara batu-batu, Iya iya iya, menyenangkan. baik, menyenangkan ya Bu ya. Ya, pagi sampai Baik, kalau pagi subuh baru sampai di puncaknya, kita sudah atur supaya subuh di puncak. Cantik sekali kan? Rasanya hilang ya, lelahnya. iya. Semua orang yang selesai naik gunung sampai puncak rasa lelahnya hilang Bu. Ya, modalnya kita dulu cuman itu Pak, gula Jawa dulu sih. Coklat juga kan nggak ada, jarang. Jadi gula Jawa Hmm, aja buat energi. iya iya iya. Oke oke oke, wah ini menarik sekali ini. Nah, Bapak Ibu yang lain juga sama, begitu kita melihat sebuah suasana yang hijau-hijau seperti hutan ini, dan kalau kita bisa berjalan tanpa alas kaki, itu kita akan merasa sebuah sensasi yang berbeda. Dan ini adalah salah satu bentuk kehidupan. Nah, kita juga tidak melupakan bahwa ada di belahan bumi yang lain kehidupan yang di bawah tanah, ya, di bawah laut istilahnya. Nah, di sana pun banyak sekali satwa-satwa maupun binatang tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Jadi ini adalah sebuah bentuk kehidupan. Dan ini semua adalah sebuah kehidupan yang ada di bumi yang sama yang seperti kita tinggali. Di daratan, di lautan, di hutan, itu semua adalah satu tempat, yaitu di bumi kita. Dan ini adalah yang jarang sekali kita lihat, karena nggak kelihatan, kekecilan. Ini adalah kehidupan mikroba. Jadi Hmm. mikroba itu Hmm. ukurannya kan kecil banget. Jadi kita Cantik jarang juga ya. sekali, ini ilustrasinya Ibu. Sebenarnya Alurnya enggak ya. Em, aslinya sih mereka itu ngambang, Bu. Semuanya ngambang. Jadi mereka tuh berada di dalam air, mereka ngambang-ngambang di sana jalan-jalan ke sana jalan ke sini. Contoh sama seperti eh, sel kita ataupun mikroba di dalam tubuh kita, semuanya itu mengalir di darah atau Hmm. di cairan. Jadi mereka nggak punya kaki untuk berlari, tetapi mereka itu ngambang terus. Ya, lalu mereka selalu berenang ke sana kemari. Hmm. Jadi kalau digambar ya kita harus bikinnya agak berwarna. Kalau enggak semuanya hitam putih kan gimana bedainnya ya? Eh, nggak menarik untuk dipelajari. Jadi kumpulan dari mikroba-mikroba yang kecil kita sebutnya adalah mikrobioma. Ekosistem dari para mikroba yang ada dalam sebuah inang. Apakah itu inangnya itu di hewan atau inangnya itu ada di dalam tubuh manusia. Itu adalah kumpulannya mikrobiomanya. Dan ada kehidupan di sana. Jadi kita perlu lebih menyadari malam ini bahwa kehidupan itu tidak hanya sekedar yang ada di kota, itu yang di sini. Kita juga perlu menyadari bahwa kehidupan itu tidak hanya juga yang ada di hutan, di dalam laut, di bawah laut, tapi juga ada bentuk-bentuk yang sangat kecil. Dan bentuk yang sangat kecil ini
berada di semuanya. Baik di kota ada, di hutan juga ada, di dalam bawah air juga ada. Karena mikroba ini yang usianya sudah ratusan juta tahun, beliau nggak pernah punah sampai sekarang. Dan terus-menerus berkembang biak dan berevolusi. Hanya saja tempatnya yang berbeda, maka jenis mikrobanya berbeda. Jadi kalau tempatnya lebih banyaknya di, contoh misalnya di Jepang ada namanya bunga sakura, ada mikroba khusus yang ada di bunga sakura. Lalu kalau di Indonesia, ya bisa saja mikroba-mikroba yang ada di sakura itu tidak pernah muncul eksis di Indonesia, karena bunganya nggak ada. Tetapi pada saat mereka pun bisa bergabung dengan mikroba yang ada di lokal di Indonesia, maka nantinya mereka bisa membentuk sebuah konsorsium. Nah, apa itu konsorsium? Sebentar lagi kita akan bahas. Pada dasarnya adalah mereka bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kembali lagi sesuai topik mengenai harmoni. Bapak Ibu, ini ada sebuah logo di sebelah kanan. Ini adalah logo hitam dan putih, bukan judul film. Ya, hitam putih. Ini adalah yin yang, bahasa kerennya. Jadi ini tuh yang hitam, yang itu yang putih. Atau mereka sebutnya yin itu adalah yang Iya, gelap, ya. Yang terang itu adalah yang. Nah, keharmonisan dan juga ada keseimbangan di dalamnya itu diwakili oleh simbol-simbol yang seperti ini. Nah, walaupun semuanya terang warnanya putih, tetapi ada satu titik hitam di sana. Walaupun semuanya gelap ataupun hitam, di dalamnya ada sebuah titik putih. Ini menandakan sebuah keseimbangan, di mana nggak bisa totali semuanya putih ataupun totali semuanya hitam, tapi perlu ada sedikit keseimbangan di sana. Dan ini yang akan membentuk sebuah keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan. Nah, harmoni, Bapak Ibu, menurut KBBI itu adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni itu seperti selaras atau serasi. Jadi kalau misalnya saya pakai baju atasannya warna oranye, baju bawahan saya warna pink gitu ya. Coba kita bayangin pink sama oranye, kayaknya agak jarang lihat gitu ya. Nah, bisa saja itu kurang serasi. Perlu ada aksesoris ini dan itu sehingga menjadi lebih serasi. Atau kita bisa melihat bahwa banyak orang mencoba untuk eh, makan nasi putih, lauknya itu adalah eh, tahu rebus gitu. Jadi nasi dan tahu rebus. Dua-duanya putih. Jadi kalau dua-duanya putih, ya bisa dimakan sih. Ya, cuma perlu ada tambahan lagi supaya bisa lebih serasi. Karena tubuh manusia tidak hanya membutuhkan karbohidrat dan protein, masih juga membutuhkan vitamin, mineral, dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa memiliki sebuah keselarasan ataupun keserasian, maka frekuensinya bisa nyambung. Jadi terdengarnya tuh nyaman dan merdu. Melihatnya itu sangat serasi. Nah, ada yang berhubungan dengan panca indera, kita akan lihat bersama. Contoh misalnya harmoni dalam musik. Kombinasi nada-nada yang terdengar itu bisa menyenangkan. Walaupun alat musiknya banyak sekali yang berbeda, mulai dari harpa, gitar, cello, trompet, biola, pianika, bass, dan lain sebagainya. Begitu nada-nadanya itu dikombinasikan dengan selaras, harmonis, maka kita dengar itu enak, nyaman, menyenangkan. Ini adalah sebuah konsep harmonis. Nanti kita akan membahas mengenai harmonis dengan alam itu seperti apa. Kita perlu tahu dulu mengenai gambaran dasarnya. Harmoni itu maksudnya apa? Kita melihat contoh-contoh itu akan membuat kita lebih memahami maksud dari penggunaan kalimat harmonis dengan alam. Harmoni di musik adalah semua yang terdengar walaupun berbeda-beda, kedengarannya enak. Enak didengar dari panca indera telinga kita. Ada juga harmoni dalam matematika. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah sebuah, ada yang bilang namanya mandala. Jadi kita bisa mulai dari tengah, kita bisa gambar, pakai pensil kita, pakai bolpen, pakai apapun boleh. Lalu makin lama makin meluas, makin lama makin meluas. Ada keserasian di sana.
ada simetri-simetri yang ada di sana. Kalau kita lipat ke kiri, dia tuh nyambung. Kita lipat ke bawah, dia tuh nyambung. Kita lipat diagonal, dia tuh nyambung. Jadi semuanya simetrinya tuh ada keseimbangan di sana. Ini disebut harmoni. Kalau Bapak Ibu juga tahu ada namanya origami atau enggak namanya kirigami. Nah, itu adalah sebuah bentuk-bentuk bagaimana kita membuat sesuatu serasi sehingga kita nggak perlu bantuan alat bantu yang lain untuk membuat sebuah karya. Kalau kita membuat sesuatu yang tidak simetris, maka secara matematika itu kurang harmoni. Ini salah satu contohnya. Kemudian kalau kita bisa melihat juga namanya harmoni dari seni. Kita bisa melihat warna-warninya, kita bisa melihat elemen-elemen yang ada di sana, bentuk-bentuknya lebih proporsional, teksturnya kita bisa melihat ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Ini adalah sebuah bentuk keharmonian. Dan ini kita menyontek dari alam sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di alam semesta kita ini tanpa ada campur tangan manusia, semuanya serasi, semuanya harmonis. Nah, tetapi kalau ada campur tangan manusia, kadang-kadang kita melihat, oh, kok ini agak kurang ini ya, kok ini agak kurang itu ya. Kita mulai aduk-aduk-aduk, kita mulai sentuh-sentuh-sentuh, sehingga menjadi serasi seperti yang kita lihat. Tetapi pada dasarnya tanpa bantuan manusia, semua itu harmoni, semua itu lebih selaras. Bapak Ibu di sini juga ada yang disebut harmoni sosiologi. Hubungan antara manusia dengan kelompok atau manusia dengan individu-individu lain berlangsung dengan damai dan seimbang. Itu menjadi sebuah keharmonisan. Bapak Ibu juga pernah dengar ya, lawan kata dari harmonis di rumah tangga itu KDRT gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada namanya kekerasan kan berarti kita nggak damai atau kita nggak memiliki keseimbangan dalam percakapan. Keseimbangan dalam memberi dan menerima. Nah, itu akan membuat tidak harmonis. Jadi secara sosiologi, kita perlu ada keseimbangan antara sesama manusia. Nah, balik ke harmonis bersama alam. Kita udah tahu nih gambarannya mengenai harmonis itu seperti apa. Sebuah keserasian, sebuah keselarasan. Nah, kalau mau bersama alam, mulai dari mana nih? Saya seorang manusia, saya mau harmonis bersama dengan alam. Apa yang saya perlu selaraskan? Apa yang saya perlu serasikan? Kita sama-sama mulai mendalami hal ini. Bapak Ibu, diri kita sendiri, diri manusia, kita bisa mulai merenungi, kita mau harmonis bersama alam, kita mulai dari kita buka mata sampai menjelang tidur. Apa maksudnya mulai dari buka mata? Contoh, apakah pada saat kita buka mata, misalnya mulai dari kita mandi, apakah kita mandi sudah selaras, serasi dengan alam nggak? Sudah harmoni dengan alam belum? Maksudnya gimana ya? Kita bahas lagi sebentar. Begitu kita buka mata, bisa saja kita mulai sikat gigi. Mungkin kita pakai parfum, kita makan, kita minum, kita makan snack, dan lain-lain. Itu kita bisa lanjutkan. Kegiatan-kegiatan kita bisa renungi mulai dari kita buka mata sampai kita menjelang tidur. Kita bisa renungi kegiatan kita apa saja mulai dari tadi pagi. Lalu kita bisa bertanya kepada diri kita, dari mana sumbernya dan akan kemana akhirnya. Contoh, yang pertama adalah kita mandi. Nah, mandi itu ada beberapa elemen. Pertama itulah air, kedua misalnya sabun, nah, ketiga itu misalnya handuknya atau tambahan samponya. Nah, apakah kita pernah berpikir sabun ini dari mana sih? Apakah kita pernah berpikir sabun yang kita gunakan ini, kemasannya, bungkusnya, itu kita kemanakan sewaktu kita mau pakai sabunnya? Jadi kalau kita beli sabun satu kotak ataupun satu bungkus ataupun satu pouch yang cairan, lalu misalnya kita sudah buka kemasannya, misalnya yang sabun batang yang padat, lalu kemasannya itu kotak kertas itu kita lepaskan, kita sabunnya itu kita bawa masuk ke dalam kamar mandi. Kita pakai sabunnya, kita mandi. Lalu
Kertasnya itu kita apain? Apakah kertasnya itu ya sudah kita pilah atau ya sudah yang penting kita gabung aja deh. Yang penting taruh ke tempat tong sampah, selesai. Saya nggak melihat lagi. Jadi kita melihat dari mana sumbernya. Contoh misalnya tadi sabun yang pouch, sabun cair yang pouch. Sabun yang pouch kalau kita guntingnya sampai terpisah dari kemasan yang lebih besar, kita bawa kemana hasil serpihannya? Kalau sabun ini nanti sudah kita pakai, nanti kemasan ini kita mau bawa kemana? Apakah itu kemasannya akan mencemari alam? Nah, ujung-ujungnya nanti kemana kemasan tersebut? Kita perlu pikirkan. Dari mana sumbernya? Sabun batang ataupun sabun cair ini buatnya gimana sih caranya? Apakah pada saat proses pembuatannya itu benar-benar bisa selaras dengan alam? Atau pada saat proses pembuatan sabunnya itu malah tidak selaras, tidak serasi dengan alam, malah mencemari lingkungan kita? Apakah kita pernah mencoba untuk merenungi hal ini? Sikat gigi, contohnya. Pada saat kita punya sikat gigi dengan pasta giginya, marilah kita merenungi apakah pasta giginya ini dibuatnya dari apa? Apakah pembuatan pasta gigi ini mencemari lingkungan, mencemari alam atau tidak? Setelah selesai kita pakai pasta giginya, kemasan kemasan pasta giginya ini mau dibawa kemana? Apakah kita cuma gabungin jadi satu dengan sampah-sampah plastik lainnya, sampah-sampah besi yang lainnya, sampah-sampah kaca yang lainnya, atau memang kemasan ini bisa kita daur ulang, atau ya udah cuma gabung aja jadi satu dengan sampah organik. Jadi kita perlu tahu dari mana sumber pasta gigi ini. Apakah pembuatannya itu mencemari lingkungan atau tidak, mencemari alam atau tidak? Apakah proses pembuatannya itu harmonis dengan alam atau tidak? Dan apakah kemana akhirnya ini? Apakah pasta gigi ini akhirnya itu akan menjadi sampah, hanya numpuk-numpuk saja, atau bisa didaur ulang, atau seperti apa akhirnya? Parfum juga sama. Dari mana sumber parfum itu dibuat? Apakah berarti, wah, kalau saya hidup aja harus memikirkan segini banyak, waktu saya habis dong. Memikirkan sumbernya, memikirkan akhirnya. Bapak Ibu, nanti kita coba bisa mengevaluasi diri kita sama-sama. Kita punya banyak sekali waktu luang. Misalnya setelah kita selesai bekerja, mungkin kita mau santai baca buku, mungkin kita mau santai nonton TV, mungkin kita mau santai ngobrol dengan tetangga, kita punya santai untuk ngoprek-ngoprek TikTok atau ngoprek-ngoprek handphone, atau kita punya banyak waktu yang sedikit-sedikit tapi mencar-mencar. Nah, itu untuk releasing emosional dan sebagainya. Itu yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi kalau mau dibilang kita nggak punya banyak waktu untuk mencari tahu dari mana sumber kehidupan kita, itu mungkin kurang begitu tepat. Kita punya waktunya. Contoh misalnya saya pakai baju nih. Baju saya ini bahannya apa? Ya, saya dari kecil nggak pernah kepikiran sih. Bahkan saya nggak tahu jenis-jenis kain. Ya. Apakah polyester, apakah katun, apakah jeans, ini dan itu. Lalu kita tahu, oh misalnya saya sekarang memakai katun. Nah, pembuatan katun ini banyak menghabiskan air atau enggak? Atau pembuatan jeans yang lebih banyak menghabiskan air? Atau pembuatan jeans ini malah nggak menghabiskan banyak air, tetapi menggunakan bahan kimia yang lebih banyak? Kita bisa cari tahu. Karena apa? Karena saat ini internet itu gampang. Kalau zamannya Bu Tince 40 tahun yang lalu, boro-boro deh. Cari bukunya aja juga nggak tahu di mana, apalagi internet. Susah, betul ya Bu ya? Betul banget. Tapi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini menjadi bantuan Betul. bagi kita agar kita bisa lebih mendekatkan diri, lebih harmonis dengan alam kita. Sangat mudah. Ya, bahkan kalaupun mau ada namanya buku discovery, buku tentang alam, tentang pembuatan-pembuatan ini, pembuatan itu, ataupun ada buku intisari, macam-macam. Jadi ada banyak sekali buku-buku yang topik-topiknya adalah bersumber mengenai hal ini. Dari mana terciptanya, dari mana sumbernya. Kita lihat lagi, makan, minum, dan snack.
Kita buka mata, ya, karena kita udah tidur 8 jam lebih, mungkin saja kita sudah mulai lapar. Kita makan. Coba kita pikirkan, ini nasi saya ini sebenarnya dari mana ya? Nasi berarti dari beras. Oke, beras saya sebenarnya dari mana? Beras itu saya dapatkan dari toko. Oke, saya beli di toko. Toko itu dapat beras dari mana? Iya, toko itu dapat berasnya dari pengepul. Pengepul dari mana? Pengepul itu dari petani. Petani dari mana? Petani dari menanam. Bagaimana cara dia menanam? Ya, kasih bibitnya, lalu dipupukin. Pupuknya pakai apa? Pakai kimia. Ting, kimia itu harmonis dengan alam atau tidak? Cari terus, tanya terus sampai ke akar-akarnya, sampai ke sumbernya. Jadi makanan kita ini baik atau tidak? Minuman juga sama. Saya beberapa kali sempat pergi ke minimarket, saya mencoba iseng-iseng, saya melihat komposisi minuman yang ada di etalase chiller yang dingin-dingin ya. Oke, saya buka minuman X. Wah, ini ada penstabil, pengawet. Saya buka minuman Y. Wah, ini ada pewarna. Saya buka minuman Z. Wah, ini ada, wih, kok 90% semuanya itu pasti ditambahkan bahan kimia. Dan saya mulai berpikir bahan kimia ke bahan kimia ini dari mana asalnya? Belum tentu bahan kimia itu jelek asalnya ya. Belum tentu. Kalau kita melihat dari sumbernya. Mungkin dia bikin eh, proses hidrolisis, proses kimiawinya itu sumbernya itu tidak mencemari lingkungan. Oke-oke aja, nggak ada masalah. Tetapi nanti itu akan hubungannya ke apakah bagi tubuh kita itu sehat atau tidak. Nah, makanan kemasannya yang kita makan nanti akan dibawa kemana? Misalnya karung beras. Karungnya itu nanti kita bawa kemana? Karung plastik ataupun karung goni. Pak, saya nggak kepikiran ya, Pak. Ya, bagus. Kalau sudah sadar, mulai hari ini kita pikirkan. Kita mau apain karung tersebut. Ya, kalau kita beli sayur, biasanya mungkin ada sayur-sayur yang dikaret-karet. Terus karetnya dibawa kemana? Apakah kita potong akar sayur, jebret, langsung karetnya ikut dibuang? Atau karetnya kita pakai ulang? Ini tuh karet. Apakah kita waktu beli sayur-sayur, semua plastik-plastiknya ya kita kantongin aja, beli sayur satu masukin plastik, beli tomat dua masukin plastik, beli wortel setengah kilo masukin plastik, beli cabai masukin plastik. Jadi kita udah punya 6 plastik untuk ke pasar. Jadi plastik ini mau kemanain? Kemana akhirnya? Itu adalah poin nomor dua. Plastik-plastik itu akan kemana? Bapak Ibu, dengan cara kita bersama-sama harmonis dengan alam, maka kita mulai mempelajari dari mana sumbernya, apakah mencemari alam atau tidak, kemana akhirnya, apakah mencemari alam atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ujung-ujungnya itu nyampah, Bapak Ibu. Kemasan ujungnya jadi sampah. Ya, kita masak juga ujungnya nanti akan ada sampah. Kita beli pasta gigi, beli makanan, beli minuman, ujungnya juga ada sampah yang harus dibuang gitu. Kita nggak pakai. Nah, kalau ujung-ujungnya adalah sampah, berarti kan poinnya adalah kalau kita ingin harmonis bersama alam, jangan sampai kita nyampah. Lalu barang-barangnya mau diapain? Ya, kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa daur ulang, kasih pengepul, ataupun kita olah. Pak, saya nggak punya sumber daya. Nggak apa-apa. Cari orang yang punya sumber daya. Kita kolaborasi. Kita edukasi mereka yang memiliki sumber daya, kita kolaborasikan. Apakah mereka punya tenaganya, apakah mereka punya fasilitasnya, apakah mereka punya tempatnya. Semuanya kita bisa kolaborasi. Ini yang disebut bagaimana kita menggerakkan sebuah komunitas yang berdaya. Bagaimana kita menjalankan sebuah aktivitas yang memberdayakan orang-orang dan hasilnya jelas, yaitu harmonis bersama alam. Pabrik juga menghasilkan sampah. Tambang-tambang juga menghasilkan limbah. Tadi kita bahas mengenai masalah rumah tangga kita, karena itu yang paling dekat dengan diri kita, itu yang bisa kita pengaruhi. Tapi juga ujung-ujungnya nanti kalau kita ke skala yang lebih besar ada namanya pabrik maupun limbah-limbah dari tambang. Nah, Ibu Bapak, kita bisa melihat ini adalah salah satu jurnal. Konsorsium mikroba itu bisa membantu untuk mendegradasi polutan di tanah.
Ini dari Universitas Sains dan Teknologi Huazhong Wuhan, China, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang disebutkan di sini adalah konsorsium mikroba. Bapak Ibu, kita sering mendengar namanya mikroba, probiotik. Nah, tetapi konsorsium mikroba, apa sih sebenarnya arti dari dua kata ini? Nah, dari konsorsium mikroba ini sendiri, jurnal-jurnal ini juga diperkuat oleh 100 lebih jurnal-jurnal pendukung. Jadi, ini semuanya kalau kita lihat ya, misalnya 113. Kita lihat tumpahan minyak berat menggunakan konsorsium bakteri. 114. Formulasi bahan pencuci berbasis bio dan penerapannya menghilangkan hidrokarbon minyak bumi. Menggunakan bio. Ya, bio itu berhubungan dengan organik biologi. 115. Degradasi mikroba low density polyethylene LDPE di lingkungan mana. 116. Perubahan fungsionalitas dan struktur komunitas mikrobioma tanah, bla bla bla. Jadi ada ratusan jurnal itu yang berhubungan dengan konsorsium mikroba. Jadi konsorsium mikroba ini secara penelitian itu adalah eksis. Cuma kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud konsorsium mikroba tersebut. Sesuai dengan Oxford Dictionary, konsorsium itu artinya sekumpulan orang atau negara ataupun perusahaan dan sebagainya di mana mereka bekerja bersama demi proyek tujuan tertentu. Itu namanya konsorsium. Kalau sesuai KBBI, konsorsium artinya himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama. Jadi kalau dibilang konsorsium mikroba, nah, ini apa artinya gitu ya? Kalau konsorsium sendiri artinya beberapa orang, beberapa pihak, mereka bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, kalau dibilang dari konsorsium mikroba, artinya mikroorganisme yang ada, jenis-jenisnya berbeda, mereka bekerja sama dalam sebuah lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Kalau kita perhatikan, yang tadi saya sampaikan adalah jenis-jenisnya berbeda. Artinya, fungsi dari satu jenis berbeda dengan fungsi jenis yang lain. Luar biasa adalah mereka bekerja sama. Kalau kita ngelihat ilustrasi di sebelah kanan, yang seperti ini. Satu bawa yang merah, satu bawa yang kuning, satu membantu orang yang bawa yang biru, sama-sama dikerjakan untuk dipasangkan. Ini semua adalah ilustrasi dari konsorsium, di mana masing-masing memiliki fungsi masing-masing, tetapi mereka bersama-sama bahu-membahu, gotong royong, untuk mencapai tujuan tertentu. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, komponen dari konsorsium mikroba itu seperti apa? Bapak Ibu, komponennya itu ada dua. Pertama adalah keanekaragaman spesiesnya, dan kedua adalah interaksi simbiotik. Ini mulai bahasanya aneh-aneh ya. Keanekaragaman spesies, seperti yang tadi saya sampaikan, jenisnya banyak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat misalnya botol minuman ada tulisan probiotik, dia akan tulis bakterinya ada 10 triliun. Wah, banyak banget ya. Jadi ada 10 triliun strain bakterinya. Oke, 10 triliun itu 10.000 miliar, itu banyak banget. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan lagi, apakah di sana tertulis satu jenis bakteri, 5 jenis bakteri, atau 7 jenis, atau berapa jenis? Jadi yang disebut 10 triliun itu bukanlah jenisnya, tetapi jumlah serdadunya ada berapa banyak. Nah, kalau konsorsium mikroba, biasanya yang disebut konsorsium itu jenisnya tuh lebih dari satu. Dan dia sama-sama membantu. Nah, jenis-jenis ini yang menjadi pertimbangan bahwa bermanfaat atau tidak. Karena kalau Bapak Ibu pernah mendengar, 1 tambah 1 sama dengan 3. Umumnya orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 secara matematika. Tapi secara pengalaman nyata, Bapak memiliki pola pandang A, saya memiliki pola pandang B. Pada saat kita kolaborasi, ngomong sana ngomong sini, ting, tiba-tiba muncul sebuah inovasi baru. Yang pada dasarnya kita nggak akan bisa berpikir sendiri. Setelah kita kolaborasi, barulah muncul inovasi tersebut. Ini yang disebut 1 tambah 1 sama dengan 3. Sama halnya dengan jenis-jenis spesies di mikroba. Satu jenis spesies bisa melakukan fungsi A,
Satu jenis yang lain bisa melakukan fungsi B. Pada saat mereka berdua bergabung dengan lingkungan tertentu yang membutuhkan jenis A dan jenis B, maka hasil yang didapat itu bisa tercapai dengan bagus. Jika mereka tidak bersatu, mereka tidak bergabung, maka kita tidak mendapatkan hasilnya. Nah, itu adalah komponen dari keanekaragaman spesiesnya. Yang kedua adalah interaksi simbiotik. Jadi di sini ada mutualisme, artinya jenis-jenis bakteri ada yang saling menguntungkan. Komensalisme, ada yang pada saat mereka bergabung, satu diuntungkan, satu lagi ya tidak dirugikan. Komensalisme. Ada juga interaksi di mana antagonis gitu ya. Ini mungkin bahasanya agak baru bagi kita. Di mana satu mikroba dia bisa mengontrol pertumbuhan mikroba lain. Mengontrol ya pertumbuhannya untuk menjaga keseimbangan konsorsium tersebut. Contoh yang lebih sederhana Bapak Ibu. Promik itu mengandung konsorsium mikroba. Artinya di sana ada Lactobacillus juga yang berfungsi untuk fermentasi asam laktat. Nah, pada saat bakteri jenis ini dipanaskan pada suhu tinggi 50 derajat, 60 derajat, maka harusnya mati. Tetapi ternyata setelah kita panaskan sampai mendidih pun ternyata dia masih bisa berfungsi. Tidak mati. Kok bisa? Karena ada yang menjaga keseimbangan konsorsium, yaitu bakteri termofilik yang bisa tahan di suhu tinggi. Jadi dua-duanya ini bisa bergabung jadi satu, maka bisa menghadapi situasi yang berbeda. Bapak Ibu masih ingat pada waktu misalnya kita ada membahas mengenai bagaimana kumpulan mikrobioma di dalam tubuh kita, seperti video nutshell di YouTube yang pernah kita putarkan, bahwa mereka mencoba untuk membawa mikrobioma yang bagus ke tubuh manusia lain itu melalui feses. Tetapi akan ada efek sampingnya. Nah, kalau di Promik, kita pakainya minum. Lalu kenapa di penelitian-penelitian itu harus memakai feses? Kenapa mereka nggak pakai yang minum aja? Karena konsorsium mikrobanya tidak banyak. Sehingga pada saat kita langsung minum, ternyata di lambung kena asam mati. Ternyata masuk ke sini mati. Jadi sisa yang nggak mati itu nggak begitu diperlukan. Kita butuh jenis-jenis yang bisa diperlukan di usus. Tapi pada saat lewat mulut masuk, udah kena asam lambung, kena ini, kena itu, akhirnya nggak selamat sampai di usus. Makanya mereka mencari alternatif, udah masukin aja lewat bawah. Tapi ternyata masukin lewat bawah memiliki efek samping. Dan itu sedang diteliti agar bisa lebih baik. Beda halnya dengan Promik. Bapak Ibu, kita beruntung sekali kita bisa konsumsi Promik karena nggak perlu melalui cara-cara seperti mereka. Kita tinggal minum glek-glek aja karena keragamannya sudah lebih banyak. Gitu ya. Oke, aplikasi konsorsium mikroba. Pertama adalah kesehatan. Jadi bentuknya adalah probiotik. Jadi konsorsium mikroba dalam bentuk probiotik. Itu bisa membantu kesehatan seperti Promik dan Juicepro. Nah, Promik dan Juicepro juga bisa membantu pencernaan kita, sintesis vitamin, melawan patogen dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi kapan konsorsium mikroba itu digunakan, ya. Kemudian kita lanjutkan, ada namanya industri bioteknologi. Nah, konsorsium mikroba itu bisa membantu untuk memfermentasi bahan baku supaya dia bisa bernilai ekonomi lebih tinggi. Nah, seringkali mereka tuh juga dilepaskan, dicampurkan pada proses-proses biokimia yang kompleks. Contoh misalnya, ada penelitian-penelitian yang menggunakan bakteri jenis-jenis tertentu untuk mengurai kebocoran minyak. Jadi kebocoran minyak di laut itu benar-benar mengganggu biota laut. Dengan dituangkan bakteri yang banyak jenis X, maka itu bisa membantu mengurai supaya bisa mengurangi pencemaran. Nah, jadi ini yang disebut industri bioteknologinya. Kemudian di pertanian, Bapak Ibu, kita udah coba pakai biowash, maka kita bisa memproduksi media tanam organik. Kita bisa memproduksi pestisida alami, bukan pestisida kimia. Ini untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah, membantu untuk ketahanan tubuh dari tanaman. Dan itu tidak bisa hanya satu jenis mikroba, itu butuh berbagai jenis. Nah, berbagai jenis mikroba inilah
yang disebut konsorsium mikroba. Lingkungan, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka bekerja secara kolektif untuk menguraikan kontaminan-kontaminan supaya tidak benar-benar supaya bisa mengurangi pencemaran, mengurangi bahaya-bahayanya. Jadi kontaminan tuh contohnya apa aja? Contohnya minyak bumi, pestisida kimia, logam berat, itu semua mereka akan bantu untuk urai. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ini adalah biowaspромik. Kalau kita ketik sendiri misalnya di Google mengolah sampah biowaspромik misalnya. Biowaspромik itu di website itu banyak teman-teman yang sudah mencobanya, kemudian banyak teman-teman yang juga mulai mendistribusikannya dan seterusnya. Jadi dengan biowaspромik ternyata kita bisa membantu untuk lebih melindungi alam kita. Nah, contoh misalnya eh, keharmonisan dari Pak Darmauli misalnya. Pak Darmauli itu juga pernah menggunakan promik, konsumsi promik, akhirnya eh, maaf bau badannya hilang, betul ya Pak ya? Nah, jadi dengan demikian kan sebenarnya kan bisa harmonis, bisa rukun dengan keluarga. Jadi keluarga nggak memusingkan lagi mengenai hal ini, karena sudah bisa lebih harmonis. Kedua, kalau kita bisa melihat tadi, pada saat kita bangun tidur, buka mata, kita mau mandi. Nah, kalau kita mandi pakai sabun, kemasannya kita bisa pilah untuk dijadikan daur ulang. Ada bank sampah dan lain-lainnya. Dan yang lain-lain. Kalau belum ada bank sampah, nanti boleh japri ke saya, nanti kita akan diskusikan bagaimana membuat bank sampah sendiri di sana. Karena persyaratannya tidak sulit. Nanti kita bisa kolaborasi dengan RT setempat, RW, nanti kita tinggal minta izin sedikit sama kelurahan, itu bisa diatur. Untuk organiknya, sampah-sampah organik, kalau sabun kan kita pakai habis, bisa dibilang nggak ada sampahnya. Tetapi sabun-sabun ini apakah benar-benar ramah lingkungan atau tidak? Kalau ternyata sabun-sabun ini kita ngelihat komposisinya tuh macam-macam, lebih disarankan bahwa kita perlu mencampurnya dengan biowash atau Juicepro ataupun Promi. Sehingga itu membantu untuk mengurai polutan-polutannya. Kontaminan-kontaminannya itu akan dibantu diuraikan. Dengan demikian, maka itu sudah lebih ramah lingkungan. Memperbaiki tanah, mengolah sampah, bisa menjadi pupuk dan bahannya alami. Ini adalah bagian-bagian dari biowash. Jadi testimoninya sudah banyak sekali, kita tinggal praktek. Ya, Bu Tince juga sudah praktek banyak sekali. Bahkan nggak buat biowash ya Bu ya, Ibu tinggal pakai sisa-sisa dari Jus Pro aja ya. Baik. Ya, iya. Seperti wadah untuk bikin jus pro itu luar biasa tuh langsung saya siram di air ledeng langsung jadi banyak lagi. Cukup Iya, cukup buat itu apa namanya sisa-sisa buahnya itu dan wadahnya itu sudah gitu saya kasih air sudah mulai warnanya sudah seperti biowash dan itu berfungsi. iya, Jadi saya nggak bikin khusus biowash tapi sisa-sisa dari jus pro aja. iya. Dan Saya betul-betul dengar, tidak ada bau lagi. saya dengarnya aja seneng banget Bu. Jadi itu jadi kan lebih hemat gitu, nggak harus, Betul. betul ya. Dan Jadi tidak ada apa dia tidak ada presentasinya. Jadi sudah asal aja juga tetap bagus sekali, luar biasa. dikira-kirain aja ya. Kira-kira aja. Iya, iya. Baik. Nah, jadi eh, pada saat kita buka mata seperti tadi, kalau kita berhubungan dengan masalah pasta gigi. Nah, pasta gigi kalau kita bisa melihat, kalau kita menggunakan pasta giginya, memungkinkan nggak supaya kita ini bisa lebih ramah lingkungan? Kalau nggak bisa atau nggak kepikiran, kita cari tahu bagaimana caranya supaya bisa. Kalau ternyata kita udah cari tahu dan ternyata nggak bisa juga, berarti kita perlu beralih. Kenapa kita perlu beralih? Kembali lagi bahwa kita mencoba untuk harmonis dengan alam. Nah, nanti ditanya lagi, terus kenapa kita perlu sikat gigi gitu ya? Emang gigi kita kenapa harus disikat? Emang zaman zaman dulu Pithecanthropus erectus atau Homo sapien 140 juta tahun yang lalu, 60.000 tahun yang lalu,
50.000 tahun yang lalu, apakah mereka tuh sikat gigi gitu ya? Enggak juga sih harusnya ya. Mereka belum menemukan alat tersebut. Terus kenapa sekarang ini manusia-manusia zaman sekarang harus sikat gigi nih? Karena manis-manis Bapak Ibu. Zaman dulu mereka kan nggak makan makanan yang banyak manisnya. Sekarang teh manis, jus manis, kue manis, nasi karbohidrat juga agak manis. Jadi sekarang-sekarang ini kebanyakan yang manis sehingga bakteri-bakteri yang diciptakan Tuhan mencoba untuk mengurai manis-manis itu di mulut kita. Makanya banyak bakterinya. Supaya yang manis-manis itu diurai. Karena memang fungsi mereka hidup di bumi ini ya untuk mengurai. Cuma pada saat mereka mengurai, mereka tuh ada di gigi. Giginya kena sekalian. Jadi kalau giginya udah sekaligus kena bakterinya, ya akhirnya diurai-urai juga, akhirnya keropos. Akhirnya kita jadinya giginya bolong dan seterusnya. Jadi singkat kata yang kita perlu lakukan adalah ya kita ubah supaya jangan terlalu banyak manis-manis di mulut kita. Nah, gimana caranya? Ya, berarti pasta gigi itu fungsinya untuk mengurai supaya nggak ada bakteri-bakteri itu. Nah, adakah cara lain supaya tidak ada bakteri-bakteri itu tanpa dengan pasta gigi? Ya, kita bisa sikat gigi langsung dengan jus pro sendiri. Bu Tinca udah pakai jus pro, Bu, sikat gigi? Sudah ya? Baik. Jadi kalau kita sudah bisa pakai jus pro untuk sikat gigi, saya yakin, Bu, Ibu sudah benar-benar udah Iya, nggak ini justru kepikiran lagi untuk beli pasta gigi. Benar ya, Bu ya? ya belilah Pak. Tetap beli ya. Baik, baik. Ya. Jadi nanti kita bisa bisa terus merenungi filosofi-filosofi seperti ini. Nah, eh, Bapak Ibu, ini saya juga ada sempat tuliskan di sini. Saat sampah sudah diolah, maka hati nurani kita menjadi damai. Hati kita damai karena kita tidak menjadi terlibat atau tidak menjadi bagian dari penyampahan. Saya makan kemasan, kemasannya saya daur ulang. Isinya benar-benar saya manfaatkan, tidak lagi sampai menimbulkan sampah. Saya minum misalnya apa teh kotak gitu ya. Nah, kotaknya itu benar-benar kita daur ulang. Tetra Paknya juga kita daur ulang dan seterusnya. Akhirnya kita habisin dengan baik. Jadi kita nggak campur-campur sampahnya semua. Dan semakin kita merenungi dari mana asalnya, semakin kita merenungi akan kemana nantinya, benar-benar kita akan menjadi lebih harmonis diri sendiri dengan alam kita. Saya tidak menjadi bagian dari tukang sampah. Tukang sampah itu bukan yang ngambil-ngambilin, tetapi yang buang-buang gitu ya, dari penyampah. Nah, pada saat kita sudah menyadari bahwa, oh kita semakin sedikit menghasilkan sampah, misalnya Deka Wardani. Deka Wardani itu kan punya buku namanya Hidup Minim Sampah. Jadi dikasih tahu banyak sekali cara-cara bagaimana kita bisa mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan. Kalau perlu, Bapak Ibu, 1 minggu, 7 hari dari hari ini, kita kalau mau nyampah, kita kumpulin ke dalam satu kantong. Kita lihat nih, 7 hari ini kita akhirnya mau nyampah tuh berapa kilo. Testing aja. Jadi kita bawa satu kantong, kemana-mana kita bawa. Kita pergi pada saat misalnya kita beli makanan kemasan, kemasannya mau dibuang, masukin ke plastik kita. Pulang ke rumah pada saat kita mau minum ini minum itu, mungkin ada ampas teh. Wah ini mau dibuang nih, masukin lagi. Nanti kita bisa hitung-hitung 7 hari itu kita nyampah sebenarnya berapa banyak. Dan akan menjadi lebih banyak lagi bagi orang-orang yang tidak memikirkan merenungi hal ini. Itu banyak banget. Makanya di DL1 nggak pernah berhenti bekerja, subsidi terus. Ya. Oke, ini ada chatting di obrolan. Ibu Ocha, oh ya, selamat malam Ibu Ocha. Ini kalau saya bikin jus pro kulitnya untuk bikin biowas. Kalau Ibu kulit buah dijadikan kompos ya. Nah, itu ditanya tuh sama Bu Tinca tuh. Kulit buah dijadikan kompos ya? Oh iya betul. Saringan buah hasil jus pro. Saya siram air dan bilas-bilas padanya. Siram-siram sudah jadi biowas. Buah hasil jus pro saya kasih air dan blender jadi biowas. Iya. Jadi jus pro itu sama dengan biowasnya gitu ya. Cuma diambil sisa-sisanya tinggal diencerin. Begitu Bu Ocha.
Oke. Nah, oke. Bapak Ibu, kembali lagi pada saat di sini kita mencoba untuk menyadari poinnya dua tadi, dari mana asalnya dan akhirnya akan kemana. Dua hal ini kita bisa sering-sering renungi. Sehingga pada saat kita mencoba menggunakan Promik, Juspro ataupun BioWash, kita benar-benar akan merasakan bahwa oh kita tidak lagi menjadi bagian dari penyampah. Kita makin bisa harmonis diri sendiri dengan alam. Nah, kalau sudah kita harmonis diri sendiri dengan alam, Bapak Ibu, maka ada langkah selanjutnya. Kita bersama-sama membangun keluarga kita juga yang harmonis dengan alam. Jadi kita sudah harmonis dengan alam, kita bisa encourage keluarga kita, adik kita, saudara kita, cucu kita, bapak kita. Ayo kita coba harmonis dengan alam. Bagaimana cara kita harmonis dengan alam? Sama seperti yang tadi di atas. Coba kamu renungi dari mana asalnya. Mencemari lingkungan atau tidak, ramah lingkungan atau tidak. Coba kamu renungi nanti yang kamu pakai ini akhirnya akan kemana. Mencemari lingkungan atau tidak, bisa ramah lingkungan atau tidak. Contoh misalnya saya punya anak, dia pakai sepatu. Jadi ya, saya juga dulu sama sih. Saya juga dulu pakai sepatu, lalu pada saat saya pulang sekolah, saya mau lepas sepatu dengan kaki membuka sepatu gitu ya, nggak pakai tangan ya. Jadi kaki jempol ketumit kaki yang lagi satu, ditahan, terus kita tinggal buka sepatunya. Itu zaman saya kecil juga begitu sih. Tapi ya setelah saya melihat, merenungi lagi bahwa itu akan membuat sepatu kita menjadi cepat cepat rusak gitu lah ya. Karena kan buka itu kan sebenarnya itu udah ketat ya. Kita harus buka dulu pengeratnya atau buka dulu tali sepatunya, kendorkan baru kita lepasin. Itu akan memperpanjang usia sepatu. Tapi pada saat kita tidak melakukan hal itu, kita yang penting cepat selesai lepas, yang penting cepat lepas, maka kita memperpendek usia. Kalau kita memperpendek usia, apakah ini harmonis dengan alam? Ujung-ujungnya adalah barang-barang tersebut akan cepat rusak, akan cepat didaur ulang, kita terpaksa harus punya sepatu yang baru lagi untuk kita pakai. Artinya ini tidak mensyukuri apa yang kita dapat, kita menyia-nyiakan apa yang kita dapatkan. Ya memang anak kecil agak 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 ingatannya memorinya jangan pendek ya, dikasih tahu ngulang lagi, kasih tahu ngulang lagi ya. Kita perlu kasih tahu terus. Tetapi bagi kita sendiri yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih mature, maka kita bisa mulai lebih mawas diri. Mawas diri artinya saya saya urus diri saya dulu deh, gitu. Saya mencoba untuk sempurna diri saya dulu, sehingga kita bisa mengajak yang lainnya juga sama. Nah, kita bisa membangun keluarga-keluarga kita juga melakukan hal yang sama. Tentu saja pada saat kita mencoba mengajak mereka, Bapak Ibu, kita perlu garis bawahi bahwa kita jangan sampai ngajak itu sampai berantem. Lu kenapa nggak mau gini? Lu kenapa nggak mau gitu? Ini kan bagus untuk alam gini 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 gitu. Ya kita mau harmonis dengan alam, tapi malah kita cekcok sama keluarga sendiri. Ya nggak ada artinya. Ya. Pada saat kita mau mengajak mereka, tentu saja mereka akan mengikuti jika melihat kita melakukan dengan konsisten. Pada saat kita melakukan dengan konsisten, maka mereka akan tergugah karena ketulusan kita terhadap diri kita dan kepada alam ini. Orang tergugah 50-50, bisa saja mereka mengikuti, bisa saja mereka cuma memuji, tapi nggak ngikut. Nggak apa-apa juga, karena pada saat nanti mereka komunikasi dengan teman-teman yang lain, sudah ada newsnya, sudah ada beritanya. Oh, itu saudara saya tuh di rumah tuh ya, kalau sampah tuh gini-gini gitu-gitu tuh. Dia malah memberitakan kepada teman-temannya, lingkungan-lingkungannya. Dan ini akan menjadi sebuah incitement bagi orang lain. Ya, pada saat itu, maka eh, akan lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik, berkenan untuk melakukan kegiatan yang harmonis dengan alam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencoba untuk mengajak keluarga kita dan keluarga kita belum mau, maka kita tetap jadi teladan. Kalau ternyata keluarga kita mau, bersama-sama kita gotong royong, harmonis dengan alam, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba lanjut lagi, yaitu kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk harmonis dengan alam.
masyarakat ya, Bu Tince dan yang lainnya juga sudah lakukan. Pak Darmauli juga sudah sempat edukasi ke sekolah-sekolah. Minggu depan ya Pak ya, kita akan edukasi dengan beberapa kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian eh, teman-teman yang lain juga sudah mulai edukasi-edukasi. Sehingga ini akan menjadi sebuah bola salju yang sangat bagus sekali di Indonesia. IKN kita, Bapak Ibu, Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan, itu sudah disetel supaya lebih ramah lingkungan. Sudah disetel supaya yang masuk ke kompleknya itu adalah kendaraan tenaga listrik. Tidak lagi dengan BBM, bahan bakar minyak. Dan akan ada penyetelan sini, penyetelan sana, dan seterusnya. Agar bukan hanya kita dipuji oleh rakyat kita sendiri, tetapi kita juga dihormati oleh bangsa-bangsa negara lain. Kenapa? Karena kita mencoba menjadi teladan untuk harmonis dengan alam. Ya, saya waktu melihat eh, arsitekturnya, penjelasan mengapa desainnya begini begitu, itu benar-benar mencoba untuk beresonansi dengan alam. Itu sangat bagus sekali. Dan ya kita, walaupun jauh, kita tetap bisa melakukan hal yang sama. Dan kalau kita sudah mengajak masyarakat, kita mengajak masyarakat yang di luar lingkungan kita. Misalnya saya di Palembang, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di Bogor, Bapak yang ada di Sumatera Utara, Ibu yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan. Itu semua kan kita sama-sama eh, ajak untuk lebih harmonis dengan alam. Dengan lebih banyak masyarakat-masyarakat di luar daerah, maka negara kita pun akan lebih harmonis dengan alam. Nah, dunia juga akan menjadi harmonis dengan alam. Saya kira Bapak Ibu kalau kita membangun sebuah dunia yang harmonis dengan alam, keberlimpahan itu akan menjadi milik kita bersama. Keberlimpahan. Jadi tidak hanya cukup, tetapi kita berlimpah. Demikian Bapak Ibu, ini adalah satu dunia satu hati, di mana kita menghirup udara yang sama, kita mendapatkan matahari yang sama, sinar matahari yang sama, kita melihat langit biru yang sama, kita menginjak bumi yang sama. Saya kira kita bisa memiliki satu bumi ini bersama-sama dan kita sama-sama memiliki satu hati untuk menjaga bumi kita. Ya, dunia bisa menjadi satu keluarga. Marilah kita memuliakan diri dan juga kita bisa memuliakan yang lain. Dengan kita harmonis dengan alam, maka kita memuliakan diri kita, Bapak Ibu. Memuliakan diri kita artinya di mata yang di atas kita tuh harmonis dengan beliau. Kita tidak menambah sampah yang diciptakan beliau. Ya, bumi ini diciptakan jangan sampai kita menambah sampah di sini. Oke, ini saya ada baca di chatting. Saya mau bertanya, saya suka merendam kaki dalam air hangat yang diberi koenzim. Saya juga membuat biowas. Apakah biowas juga bermanfaat untuk rendam kaki yang pegal-pegal? Jawabannya, ya, bermanfaat juga. Apalagi kalau misalnya eh, Bapak Ibu Rina Noya mencoba untuk buat biowas itu dari berbagai macam buah juga. Berbagai macam kulit buah. Jadi kalau berbagai macam kulit buah akan ada enzim-enzimnya juga di sana. Nah, pada saat kita rendam kaki, mau panasin boleh, mau nggak dipanasin juga boleh ya, bebas. Mau rendam kakinya. Nah, itu akan bisa membantu karena biowas konsorsium mikroba di sana, dia juga bisa terserap di kulit kita. Enzim-enzimnya juga bisa cepat masuk. Jadi jawabannya bisa. Nanti boleh dicoba aja nggak apa-apa. Perbandingan berapa? Ya tidak harus 1:30. Ya mau 1:100 juga boleh. Ya, kata Bu Tince, ya kira-kira juga nggak apa-apa. Ya, cari yang paling nyamannya aja juga boleh. Baik. Oke, Bapak Ibu. eh, Sekian dari saya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau memberikan sharing? Saya persilakan. Oh, ini ada yang chatting dari Pak Cahyo. Bagaimana cara membuat buah kelapa muda yang bekas dibuang dari penjual air kelapa menjadi sampah? Baik, itu Bapak minta mereka untuk belah-belah dulu, Pak. Misalnya belahnya jadi kayak eh, ya kira-kira 10 cm 10 cm gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau dia udah lebih kecil,
maka ada beberapa cara untuk mengelola buah kelapa ini. Pertama adalah kita bisa bakar, cuma itu makan waktu lama karena itu bisa dapat arangnya. Kemudian kedua kita juga bisa minta dia potong kecil-kecil dulu, kira-kira 10 cm. Lalu nanti itu tinggal Bapak tambahin dengan kotoran hewan, tinggal semprotin biowash, nanti dia akan lebih cepat terurainya. Kemudian yang bekas buah kelapa itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai pagar pembatas. Jadi kalau misalnya teman kami, Ibu Poni yang ada di Batam, dia bikin pagar pembatas itu dari batok-batok kelapa disusun. Jadi bentuknya persegi panjang, panjang, lalu lebar, itu semuanya batok kelapa semua. Dan itu dijadikan pagar pembatas untuk media tanamnya. Dan nanti bisa jadi aksesoris. Jadi ada beberapa cara seperti itu. Cuma kalau dia mau untuk hancurkan, jadikan media tanam, ya dia harus potong agak kecil, Pak, karena itu keras. Oke, Ibu Restiana, salam satu bumi go green. Jaga bumi, lestarikan alam. Yes, ya dari Ketua Yayasan Peduli Lingkungan. Baik-baik, ya. Salam ya, Bu Restiana. Mau nanya Pak Baik, Juta? ya silakan Pak Darmali. Iya, tadi saya tertarik tentang bank sampah tuh Pak. Gimana Hmm, cara bank sampah itu yang tadi yang Bapak sampaikan? Kita ada lahan dikasih sama lurah ya bersama Kepling. Karena saya sudah edukasi juga kelurahan saya, ada 17 Kepling, udah saya buat ya grupnya. Jadi kalau ada tanah yang kosong boleh diinformasikan. Sekarang udah dapat tanah nih Pak. Gimana hmm. buat cara buatnya atau gimana mekanismenya gitu Pak? Oh, baik-baik. Jadi eh, ada ada regulasinya, Pak. Regulasi dari Bank Sampah itu kalau nggak salah nomor 21 ya, tahun 2002, nomor 21. Nanti saya akan kirimkan regulasinya untuk Bapak. Biasanya sederhana, Pak. Bapak tinggal minta izin ke kelurahan mau jadi bank sampah unit. Jadi dari bank sampah unit ini nanti semua sampah-sampah bisa disetor ke tempat Bapak. Nah, nanti dari tempat Bapak, kita tinggal cari bank sampah induknya. Kalau nggak ada bank sampah induk, istilahnya itu ada pengepulnya, Pak. Biasanya sih di tempat-tempat tuh ada pengepulnya. Di Sumatera Utara saya ada kenalan, saya ada simpan nomornya di daerah Medan situ. Jadi nanti bisa store ke sana, mereka biasanya yang setor ke pabrik. Jadi kalau bank sampah unit itu tidak langsung ke pabrik karena jumlahnya tidak besar, masih skala kecil. Tetapi itu tetap jadi duit. Nah, kita setor ke pengepul atau enggak ke bank sampah induk, mereka mengumpulkan dari banyak bank sampah unit, BSU, 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 dikumpulin semuanya ke bank sampah induk. Nah, mereka pakai truk fuso dan sebagainya, mereka langsung kirim ke pabrik. Jadi ada rantai distribusinya di sana. Dan regulasinya nggak susah. Bahkan itu malah dianjurkan biar setiap RW kalau perlu itu punya bank sampahnya. Oke Pak Darmali, nanti saya kirimkan ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, saya akan akhiri Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Semoga malam ini kita sama-sama mulai merenung. Karena merenung ini adalah sifatnya sangat fundamental. Sehingga kita benar-benar tahu mengapa kita melakukan hal ini. Sehingga kita benar-benar tahu ujung-ujungnya ini akan kemana. Oke, ini ada yang chatting lagi dari Bu Oca. Bu Oca pengen mengumpulkan sampah dedaunan di pinggir jalan hasil penyapuan tukang sapu jalan setiap pagi. Bagaimana cara mengolah sampah dedaunan dan hasil pangkas rumput pinggir jalanan? Baik, Ibu bisa bikin biowas misalnya eh, satu ember atau enggak satu drum seperti itu. Kemudian
buat biowas encer di sana. Setelah sudah jadi biowas encer di dalam drum atau ember tersebut, maka sampah-sampah daun itu ibu cemplung-cemplungin aja di sana. Aduk-aduk-aduk sampah-sampah daun-daunnya, ataupun hasil pangkas rumput di pinggir jalan, diaduk-aduk aja di sana. Terus ibu ambil, ibu tiriskan. Nah, ibu tiriskan, ibu bisa langsung jadikan dia media tanam, ibu. Misalnya ibu punya plastik ataupun polybag, tinggal masuk-masukin di sana, di daun-daun keringnya dan sebagainya. Itu ibu kalau punya bibit cabai, bibit selada, bibit apa, nanti boleh dijadi masuk ke sana. Itu sudah menjadi media tanam. Saya ada melihat TikTok dari eh, dari Dokter Ponik ya. Eh, Pak Dadan itu dia mengedukasi warga membuat hidroponik, membuat pestisida nabati, dan juga dia menggunakan biowaspромik juga. Nah, beliau juga sudah buat TikToknya, bagaimana sampah-sampah dedaunan, sisa hasil pangkas rumput pinggir jalan, itu dia videoin. Nah, nanti saya akan kirimkan ke grupnya Boca ya. Di sana nanti Boca bisa menjadikan itu sebagai referensi supaya oh ternyata bisa dengan cara seperti ini ya. Dan hasil tumbuhnya juga bagus. Walaupun itu hanya dari daun-daunan. Nanti kalau Boca punya tambahan lagi nih sampah dapur, SOD, sampah organik dapur ya nanti tinggal ditambahin lagi di sana. Itu akan lebih menambah nutrisi. Begitu ya Boca. Akunnya Pak Dadan ya. Itu DRPHONI ini kata NIC ya. Coba saya cek dulu ya. Eh Ponik. Em, Coba saya cek dulu ya sebentar. Ini saya coba. Saya share aja ya screen-nya biar nanti bisa sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Ini ada di sini. Dokter Ponik Eka ya. Hmm. Oke, yang ini. Ini akunnya. DR Ponik. Oke, kita bisa melihat video. Ada gangguan. Oh, enggak. Baik. Di sini kita, oke, ini ada contohnya. Ini ya. Ini aplikasi. Kita coba lihat yang di sini. Baik, ini adalah kompos instan dedaunan yang sudah kita lumuri atau kita rendam dengan cairan biowas. Ini kita akan aplikasikan ke tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun. Ya. Nah, fungsi daripada kompos instan ini juga dia akan memberikan unsur hara kepada tanaman, ya. Yaitu membuat media tanam instan, ya. Jadi media-media dedaunan yang sudah kita rendam, kemudian kita tanami pohon-pohonan. Nah, ini adalah aplikasi ya yang sudah kita kita aplikasikan pada tanaman durian montong ya. Nah, selain pupuk organik ini atau kompos instan ini juga memberikan unsur hara, juga dia akan menjadi mulsa organik ya. Jadi penutup supaya rumput-rumput tidak cepat tumbuh di sana ya. Oke, kita Dari coba lihat asupan unsur. ya sebelumnya. Oke, ini adalah proses sampah basah dan sampah kering yang kita Semangat kau yang terindah
Nah, ini adalah media tanam yang dia pindah tanam. Pindah tanam dari daun-daun ini, kemudian dia sudah ada bibitnya, dia tinggal pindah tanam ke sini. Nah, saya coba cek yang di bawahnya, ini kelihatan yang dia buat. Oke, ini adalah update cabai ya pada polybag yang menggunakan media tanam instan ya dari sampah dedaunan. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang cabainya tumbuh dengan baik ya, progresnya cukup bagus ya dengan media tanam tadi. Oke, ini cabenya bagus ya. Nah, ini Oke, ini di bawahnya. kejadian hari ini naik. Dia banyak bikin video-videonya ini. Nah, ini yang ini. Oke, ini adalah cairan yang tadi sudah kita panen, yaitu cairan super komposter Biowas Promik ya. Nah, ini sebanyak 5 liter ini ya. Kemudian nanti kita akan cairkan dengan air 150 liter ya. Jadi dari 5 liter ini bisa dicairkan lagi menjadi 150 liter. Nah, air yang menjadi 150 liter ini atau 1:30 ini bisa menjadi rendaman atau cairan untuk melumuri bahan-bahan organik ya. Di mana bahan-bahan organik seperti dedaunan, sampah sisa dapur, sisa sayuran, nasi basi dan lain-lain itu sebenarnya bisa menjadi media tanam instan 1 detik ya, bisa menjadi media tanam. Jadi kita nggak perlu waktu lagi membuat kompos misalnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya. Ini kita tambahkan air ya sampai secukupnya ya, sampai 150 liter. Dan ini kita akan masukkan sampah-sampah dedaunan ini ke dalam tong yang sudah berisi cairan tadi ya. Dan ini kita masukkan ya sampah-sampah dedaunan yang ini kita ambil dari apa yang sudah disapukan dari area parkir ya. Nah, ini sampahnya kita aduk-aduk dengan cairannya supaya terbasahi atau terlumuri Biowas Promik ini secara merata ya. Nah, ini bisa langsung setelah dilumuri seperti ini bisa langsung dimasukkan ke polybag atau mau kita diamkan beberapa hari juga boleh ya. Nah, ini kita pisahkan ya, sampah organik sama anorganiknya itu ada sampah plastik kita pisahkan, kita buang ya, kita buang. Dan ini hasilnya yang di tong sebelahnya yang sudah kita rendam ya dengan cairan Biowas Promik ya. Dan kita bisa langsung masukkan ke dalam polybag. Nah, ini kita satukan dengan yang bagian apa namanya daun-daunan yang sudah dilumuri atau direndam dengan menggunakan Biowas Promik tadi ya. Dan ini kita bisa langsung masukkan ke pot atau polybag ya, untuk selanjutnya kita bisa menanam tanaman pada media tanam instan ini ya. Nah, ini kita masukkan dulu ke polybag ya, seperti ini ya. Ini masih bentuknya masih bentuk daun ya, masih bentuk daun, masih bentuk kasar ya. Tapi nanti dengan cairan Biowas Promik ini nanti dia akan menjadi kompos, menjadi media tanam ya, akan hancur dengan sendirinya. Tapi ini ajaibnya bisa langsung kita tanami. Jadi dengan menggunakan Biowas Promik ini kita bisa membuat media tanam instan 1 detik. Nah, ini ya kita simpan di area sebelah sana. Untuk selanjutnya nanti akan kita tanami cabai ya, cabai. Nah, mudah-mudahan cabainya bisa tumbuh subur dan kita akan update postingan berikutnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nanti Ibu, nah Ibu Aca nanti boleh lihat ya videonya. Kemudian apakah Biowas juga bisa digunakan untuk atasi kelapa muda dan ranting kayu-kayu besar? Kayu-kayu besar enggak ya Bu ya? Itu memang harus dipotong-potong dulu. Itu sebenarnya udah gede-gede. Jadi biasanya kayu-kayu besar itu diolah. Apakah dia jadi potongan kayu untuk ini dan itu. Tapi tidak tidak diolah menjadi media tanam karena dia udah kayu-kayu besar. Oke, merendam sampah organik tersebut berapa lama?
ya yang penting udah kena air biowasnya udah merata, langsung diangkat juga nggak apa-apa. Tidak harus direndam seharian ya atau berapa menit nggak usah. Kalau dia udah kena merata, langsung diangkat juga boleh. Begitu Ibu Wahyuningsi. Oke, baik. Ini ada Ibu Restiana. Silakan Ibu, sedang angkat tangan. Ya, selamat malam Pak Juta dan Bapak Ibu semuanya. Maaf saya tidak buka kamera karena masih dalam mobil perjalanan pulang. Jadi gelap di mobilnya. Oh iya, Tapi baik. kami menyimak tadi ada tentang semangat harmoni kita dengan alam ya. Saya selaku Ketua Yayasan Peduli Lingkungan itu salah satu adalah menjadi visi kami ya, yaitu visi kami untuk menghijaukan atau melestarikan alam itu sehingga alam itu sendiri membuat manusia dan lingkungannya harmonis dan sejahtera. Ya, jadi salah satu misinya adalah mencapainya adalah menanam pohon, kemudian mengolah sampah baik organik maupun anorganik. Jadi malam ini kita bicara sampah organik yang diolah dengan biowas. Tadi video tadi memang bagus banget ya. Tetapi Pak, ya saya sangat setuju itu udah benar. Kami juga melakukan itu. Tetapi masyarakat itu memang belum yakin sih, belum perlu pembuktian. Ya, jadi seperti yang kita lihat dulu sama Bu Ivon di BSB, arahan kami memang di bumi Semarang Baru di Semarang itu, jadi sampah di sana, sampah dari perumahan itu diolah dengan membagi 8 gunduan gitu ya. Seperti tadi yang diolah Bapak itu ditutup, kemudian dibuka baru dipotong-potong. Nah, kami arahkan dengan Biowaspromik, kalau tadi Bapak Juta mengatakan direndam atau dicemplungin. Nah, di sana yang sudah kami arahkan itu dan sudah dilakukan, yaitu menyemprot dengan spray di ini ya, di atasnya. Jadi begitu dipilah-pilih sampah daun-daun yang dari perumahan itu, karena memang perumahan itu dibuat menjadi ramah lingkungan, jadi pohonnya udah besar-besar dan bagus-bagus, sehingga sampah dari perumahan itu sendiri akhirnya cukup untuk membiayai pupuk dari tanaman yang masih dipelihara. Jadi tidak lagi nunggu 8 hari, tetapi di atas dari apa itu namanya itu tempat menampung sebelum masuk mesin penggiling itu, di atasnya dikasih semprot biowas. Ya seperti kita dulu COVID itu loh, kan disemprot ya. Di sprayer, ada sprayernya di situ yang otomatis. Jadi seret gitu ya. Sayang saya nggak bisa buka kamera. Adanya sebenarnya, ada videonya waktu itu. Jadi udah basah. Jadi ketika digiling, jadi langsung memang masuk. Mereka sudah punya gilingan yang besar. Kemudian tadinya mereka itu tutup pakai terpal 8 hari. Dengan adanya biowas itu langsung di ini mereka ya, ada ininya lagi, setelah digiling itu ada penyaringnya lagi di sampah yang sudah digiling, kayak diayak gitu, diayak. Kemudian yang sudah kecil-kecil kayak tembakau besar lah, tembakau yang besar-besar itu langsung digonikan. Jadi itu sudah siap. Tadinya mereka menggunakan E4 tapi tetap bau. Nah, sekarang mereka sudah menggunakan biowas promik. Kemudian ketika saat pilih sudah tidak bau. Kemudian saat diolah digiling
sudah tidak bau dan tidak perlu nunggu 8 hari, sudah langsung digonikan gitu. Jadi kembali lagi ke alam, maksudnya ke pos-pos di mana pohon-pohon itu dipupuk lagi dengan daun-daun yang dari pohon itu sendiri. Itu salah satu bentuk siklus daripada sampah hasil sapu jalanan kembali ke pohon itu dengan bentuknya sudah siap pakai. Sudah kembali ke alam lagi dengan tidak mencemari karena kan sudah di biowas. Tadi yang disampaikan tadi Pak siapa itu tadi yang di video yang barusan diputar itu? Pak Dadan. Pak Dadan ya? Itu saya mau nyoba ini, belum tak coba seperti itu. Artinya ternyata bisa jadi mulsa ya. Mulsa. Jadi menutup bedengan sampah, apalagi ada sampah SOD-nya kan. Di atasnya kita bikin sampah itu ya, sampah coklat lah istilahnya ya, sampah kering coklat itu ya. Ya saya coba dulu Pak, saya akan mencobanya karena kami udah mencoba membuat dari kotak-kotak itu dari herbal itu, yang putih itu. Kalau di Pak Juta kan masih menggunakan genteng-genteng itu ya, pas saya ke sana ya. Nah, kami membuat herbal itu pertimbangannya biar cepat itu karena tukangnya mintanya cepat, ya sudahlah pakai itu nggak apa-apa, toh itu juga terbuat dari bahannya kan dari kapur dan semen juga ya, batu pasir ya. Jadi saya izinkan, memang saya anggap itu masih ramah lingkungan, kategori ramah lingkungan, sehingga saya akan nyoba itu metodenya Pak Dadan. Di bawahnya kita buat SOD itu dari hotel-hotel mungkin ya, campur dengan kohe, di atasnya sampah coklat ya, sampah kering coklat yang sudah direndam. Mungkin gitu ya. Itu mungkin tambahan dari kami, salah satu bentuk harmonisasi. Dan sampai saat ini kabar gembira juga, jambu belum saya ini ya, jambu Jamaika ya. Jambu Jamaika dan jambu Demak itu, jambu Citra itu yang katanya bisa berbuah 3-4 tahun. Ini 2 tahun masuk ke 3 sudah berbunga kemarin. Mudah-mudahan bunganya jadi buah gitu, walaupun belum banyak ya, tapi sudah berbuah. Nah, itu yang kami lakukan sampai saat ini. Kalau soal timun, lombok, jahe yang sudah panen, terong itu sudah mulai dari Januari kami sudah berulang kali panen dan laku dijual. Dan mereka kalau datang melihat percobaan kita, mereka juga akhirnya satu mungkin mereka kagum bukan masalah belanja-belanjanya, tapi mereka menghargai upaya-upaya atau hasil dari sampah sudah jadi kembali buah yang bisa dinikmati. Oh ya, sama sawi ya, sudah saya pajang ya, sudah saya posting ya, sawi yang sudah panen. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman kita yang lain juga tidak perlu ragu lagi, minimal kita sendiri atau keluarga kita tidak lagi membuang sampah ke TPA. Syukur-syukur seperti yang disampaikan tadi, kalau saat teman-teman kita belum mau ya nggak apa-apalah gitu. Ya, yang penting kita minimal kita melepaskan diri dari tuntutan dari bumi. Kalau suatu saat dia bisa bicara, kamu jadi tersangka loh, merusak lingkungan kan gitu ya. Setidaknya pribadi kita dan keluarga kita tidak lagi merusak lingkungan yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Itu tambahan mungkin dari kami selaku Ketua Yayasan Lingkungan yang mengajak bukan hanya untuk Kota Semarang, bukan hanya untuk Jawa Tengah, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Karena kita tadi disampaikan Pak Juta, kita hidup di dunia yang sama, di bumi yang sama, melihat matahari sama, bulan bintang kita lihat ke atas sama, laut yang sama, walaupun ini berputarnya di mana, tapi kan laut semua ciptaan Tuhan, dekat. Nah, itu menurut kami kita menanam satu pohon saja adalah bukan hanya untuk saya, tapi untuk dunia. Itulah ajakan kami, Go Green, jaga bumi, lestarikan alam. Di situ adalah harmoni antara alam dengan manusia. Terima kasih, semoga berguna. Selamat malam.
tetap semangat. Baik, Bu Resena, tadi setelah dia giling itu butuh waktu 1 hari atau dia langsung karungin aja? Setelah dikarungin langsung, saya yang nyuruh dikarungin langsung, kata Mu Ipon dulu gitu. Ya, 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 ya. Sebenarnya yang disampaikan Pak Dadan itu karena kita belum secara umum ya, belum bisa menerima kalau daun-daun itu masih kelihatan itu sudah pupuk. Taunya masyarakat itu kan pupuk itu harus bentuknya sudah Tanah. jadi tanah atau halus ya. Gitu. Jadi saya setuju digiling. Bahkan gilingannya dikecilin giginya. Saya bilang gitu, dikecilin. Kalau memang harus ada di sini kohe, kan di situ kan banyak sekali juga peternakan ini di sekitar itu banyak peternakan kambing dan ayam. Yang kami waktu itu pergi membuktikan bahwa ketika kandang kambing, kotoran kohe kambing disemprot dengan biowos dalam waktu tidak lama sudah tidak berbau kambing lagi maksudnya. Nah itu kandang kambingnya dekat itu tuh, dekat BSB. Demikian juga kandang magot, di mana magot itu juga salah satu pemangsa pupuk sampah organik itu paling cepat, terutama buah-buah dan SOD ya. Itu tetapi sisa ada namanya kasgot, bekas magot, artinya sampah. Nah, itu kan akhirnya tetap menimbulkan bau juga. Nah, ketika disemprot dengan biowaspромik, itu maka si magotnya itu mungkin makan makanannya itu jadi segar juga, jadi cepat dia gemuk-gemuk dia magotnya. Ah, ampasnya juga tidak bau. Saya sampaikan, semprot aja, ditaruh di sekitarnya itu juga dikasih sprayer, semprotan otomatis, apa sekali setengah jam, apa sekali 10 menit, terserah luasan dan banyaknya magotnya, makanannya itu maksudnya. Nah tentu kalau satu nggak cukup ya bikin 2. Kalau perlu bikin kayak hujan, saya bilang gitu, seperti hujan rintik-rintik terus begitu. Nah ini sedang kami sosialisasikan juga di Semarang terus itu untuk mereka mau untuk memakai karena sangat mudah. Kalau susu itu ada instan, maka ini adalah pupuk instan tadi yang disampaikan itu Pak Dadan itu ya. Kalau susu sekarang kan semuanya pingin instan, tapi melihat sampah daun-daunan itu besar-besar, mereka belum yakin gitu Pak Juta. Nah, memang butuh proses. Nah, yuk kita lakukan proses itu sendiri karena hasil tidak akan mengkhianati apa prosesnya gitu Pak Juta dan yang lain gitu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Resiana. Ini ada yang chat. Video membuat kompos daun kering direndam biowas, terus simpan di wadah terbuka. Daun menjadi kering kembali karena biowasnya menguap. Gimana bisakah jadi kompos? Nah, Bu Tinja, kalau misalnya tadi contoh di video, kan biowas. Polybagnya itu kan kira-kira kan 1 jengkal, 1 kilan. Nah, karena dia sudah dibasai semua, ditumpuk-tumpukin, agak padat, maka kalau yang di atasnya itu menguap, di bagian bawahnya tuh masih ada, Bu. Jadi nggak semuanya sampai bawah-bawahnya menguap. Jadi dia masih ada kandungannya. Kalau dari versinya Pak Dadan, dia ada tanam-tanam, mungkin tempatnya memang agak rindang ya. Jadi tanamannya tetap tumbuh. Kalau di tempat yang apa namanya, yang nggak rindang, yang los ke langit, bisa saja ya di musim kemarau ini kepanasan ya. Jadi memang disarankan ya seminggu 2 kali kita siram pakai biowas, lalu tiap hari biasa ya kita siramnya pakai air biasa aja. Cuma dia tetap bisa jadi kompos, Bu. Eh, Konsepnya selalu kita ingat bahwa kompos dengan biowas itu bukan berubah bentuk ya, tapi fungsi. Jadi sudah bisa langsung diserap nutrisinya oleh tanaman. Tidak harus berubah seperti tanah-tanah baru kita sebut itu menjadi kompos. Begitu Ibu Tinca.
Ya, Pak Juta, kan saya sekarang nih sedang membina komunal nih di RW. Jadi Ya, jadi sementara ini saya berikan itu apa namanya kompos bag. Tapi saya juga sampaikan yang video daripada Dan itu kan. Jadi saya sampaikan juga ke tukang sampah yang nyapu-nyapu daun-daun kering itu. Nah mereka coba, tapi ya gitu katanya, Bu kok jadi kering lagi, nggak gimana mau kita pakai jadi kompos Bu katanya gitu. Kemudian yang di kompos bag itu juga eh, apa namanya daun kering juga semuanya. Memang saya suruh pakai apa namanya pakai biowas juga semprot-semprot. Tapi dia kan karena panas ya mungkin ya, jadi nguap semua airnya kering lagi juga di dalam kompos bag juga. Jadi saya juga bingung nih, belum ketemu caranya bagaimana memanfaatkan daun-daun kering itu sampah coklat itu supaya bisa menyelesaikan masalah di komunal di RT di RW karena banyak sekali jumlahnya. iya, iya. Permasalahan sampah daun ini juga terjadi di Kalimantan di beberapa tempat karena memang daun berguguran. Kayak lagu aja ya, daun-daun jatuh berguguran. Prinsipnya adalah pada saat kita punya banyak sekali sampah daun, kunci pertama adalah jangan pernah dibakar. Kunci kedua adalah kita tinggal taruh aja di sudut, di satu area. Lalu seperti yang Pak Dadan lakukan itu adalah dia langsung memakainya menjadi media tanam, Bu. Jadi yang dilakukan Pak Dadan itu tidak setelah disiram, ditungguin, dibiarinin aja supaya dia berubah jadi kayak tanah. Bukan demikian yang kita anjurkan. Yang kita anjurkan adalah kalau sudah disiram biawas, langsung dia jadikan media tanam. Tanam bibitnya di situ, nanti bibitnya bisa tumbuh. Tapi kalau kita nggak pindah bibit ke sana, ya memang dia kalau cuaca panas ya dia akan mengering, mengering, mengering. Tetapi konsepnya adalah kalau kita sudah pindahin bibitnya ke sana, misalnya bibit yang sudah ada 6 daun, 7 daun ke sana, maka kan tiap hari harus kita siram. Pakai air biasa gitu ya, nggak harus pakai biowas. Jadi biowas yang sudah pernah ada di sana, dia juga akan kena airnya lagi, dia akan benar-benar menjadi nutrisi bagi media tanam bagi tumbuhan tersebut. Kalau teman-teman yang siram taruh di kompos bag, ya bentuknya memang begitu. Jadi kita tidak main sulapnya ke arah dia berubah langsung jadi tanahnya seperti yang diketahui oleh petugas kebun. Tetapi kalau memang ada yang mau dijadiin seperti tadi, kalau padanya kan pohon-pohon yang tegak, dia jadikan dia seperti mulsa. Jadi daun-daun kering itu juga bisa jadi penutup-penutup area di sana. Kalaupun misalnya contoh Pak Dadan itu kan semprot rendam-rendam daun-daunnya ditaruh di pohon-pohon. Nah, itu dia bisa jadi musa. Tetapi Bapak Ibu, musa itu tidak harus direndam pakai biowas. Jadi daun-daun kering ditumpuk-tumpukin aja di atas rumput-rumput, itu juga benar-benar sudah bisa buat rumputnya mati. Nggak harus direndam biowas dulu. Kecuali kalau memang itu mau sekalian dijadiin pupuk, ya kasihin biowasnya. Tapi kalau untuk musa saja, tidak harus direndam biowas. Karena fungsinya kan supaya rumputnya nggak tumbuh. Tebal-tebal aja daun-daunnya, nggak kena matahari, rumputnya pasti mati. Begitu. Nah, jadi kalau kita sudah ada tempat-tempat untuk menanam, maka kita ambil sedikit-sedikit sampah-sampah daunnya langsung diaplikasikan, Bu. Tapi kalau memang belum ada atau bibitnya belum tumbuh untuk dipindahin, maka daun-daunnya ya kita taruh di satu area dulu aja. Nanti yang penting diingat pada saat kita mau menanam atau pada saat ada kegiatan gotong royong, ambil sedikit daunnya, ambil sedikit daunnya, ambil sedikit daunnya. Kita bisa pakai-pakai terus. Kalau kalau wah Pak, kalau saya nanamnya itu seminggu sekali kan daun gugurnya tiap hari. Jadi numpuknya lebih banyak daripada makainya, gitu ya. Baik. Eh, itu ada namanya sedekah daun, Bu. Jadi ada namanya sedekah daun. Jadi terus terang ya, di kebun kami, di kebun Budi, itu tidak punya daun sama sekali, Bu. Kering. Tetangga jarak berapa ratus meter itu tetap aja nggak punya daun-daun kering. Tetapi di komplek 20 kilo dari kebun,
Itu daun berguguran tuh seabrek, sehari bisa 4 truk. Tapi mereka sendiri nggak tahu mau bawa kemana gitu. Jadi memang kita bisa membuat sebuah sistem kolaborasi sehingga daun-daun itu bisa dimanfaatkan di daerah-daerah sekitar. Jadi kalau daerah-daerah sekitar itu kita bisa komunikasikan, maka mereka bisa kita sedekah daun. Jadi mereka bisa pakai daun. Contohnya adalah, Bapak Ibu, itu rumputnya banyak banget itu, nggak pernah diurus ya? Aduh, saya nggak sempat. Gimana kalau saya bantu, tapi saya nggak cabutin, tapi dia hilang. Tapi nggak pakai kimia. Gimana caranya? Itu banyak daun-daun, tinggal tebarin aja di situ. Ya, kalau udah ditumpuk-tumpuk, siramin sedikit biar nggak terbang-terbang, kena angin, kan agak berat kalau disiram. Maka itu akan jadi mulsa untuk mereka ya. Mereka nggak ada rumput juga, ya harusnya sih berterima kasih ya. Jadi tinggal kita komunikasikan kolaborasinya di situ, Ibu. Ya Jadi oke. memang teman-teman kalau jangan cuma disiram bisa didiemin ya nanti dia kering ya. Dia nggak langsung berubah. Diinformasikannya seperti itu. Ya, ya Pak Juta, memang saya bikinnya apanya konsep untuk memanfaatkan SOD itu 3 macam. Yang pertama, saya mau bikin KWT. Ya, kemudian yang kedua mau mengedukasi warga buat bikin memanfaatkan SOD itu di rumahnya untuk di pot-potnya atau di tanam di kebunnya sendiri lah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk petugas sampah. Yang ini yang masih belum terpikir mana yang terbaik. Karena petugas sampahnya bilang, Bu, kohenya kan sementara ini saya harus hanya beli kohenya, jadi nggak cukup Bu katanya gitu. Jadi tanpa kohe, artinya persentasinya memang jadi yang banyak sekali itu adalah daun keringnya itu komposisinya sampahnya. Nah itu yang saya bilang sementara udah masukin ke dalam itu aja, ke dalam kantong-kantong plastik atau ke dalam kompos bag itu. Tapi ya itu pas saya lihat, wah udah kering lagi. Jadi yang satu itu yang belum ketemu teknik yang terbaiknya untuk para penyapu jalan dan petugas sampah memanfaatkan sampah dapur dari warga yang berlebihan gitu kan, karena ini kan banyak kan, ada 1.200 warga. Jadi kira-kira lumayan lah sampahnya. Nah itu banyak juga sampah-sampah yang harus dibuang ke TPA kan. Nah saya bilang jangan dibuang ke TPA deh, kita usahakan dimanfaatkan. Tapi ya itu belum ketemu tekniknya lagi. Baik-baik. Nanti kita japri-japrian ya, Bu ya. Biar nanti saya Oke. tahu Ya, lokasinya di makasih. mana. Ya, Biar terima nanti kasih kita ya. bisa kolaborasikan ke yang lain. Ya, kalau saya masih gagap nih, masih Enggak. gagap, masih belum ketemu apa teknik yang terbaiknya. Mau juga Baik. ketemu Pak Dadan nanti mungkin suatu saat saya, karena di Teterup kan nggak jauh, saya bisa Iya, ketemu iya. ngobrol juga. Iya, Ya iya. tiba-tiba jadi apa namanya warga itu bergantung pada saya nih. Aduh sekarang saya malah jadi bingung sendiri. Iya, Ya, iya, iya. jadi sebagian bank sampah sudah, alhamdulillah bank sampah, jadi sudah, ini ada 5 RT, dalam satu RW itu ada 5 RT, ada 1.200 warga, kira-kira ada 400 rumah ya, 400 kakak ya. Ya, jadi saya bilang, dan alhamdulillah sampahnya sudah tutup sekarang. Tadinya kita darurat sampah, jadi semua warga tidak ada yang memilahkan, jadi ditumbuk aja, dan itu tukang sampahnya seminggu bisa 2 kali, seminggu sekali datangnya, jadi luar biasa. Sekarang alhamdulillah sudah dalam waktu 2 bulan semenjak saya mulai mulai mensosialisasikan bank sampah dan kompos. Saya bilang gitu bank sampah, jadi sekarang sudah 2 RT sudah siap bikin bank sampah. Kemudian warga juga sudah mulai misah-misahin sampah keringnya. Nah, sampah basahnya saya bilang nanti saya yang tanggung jawab sampah basahnya. Tapi itu belum, masih gagap nih. Mau gimana ya? Karena baru mulai hari ini di TPA sudah ditutup, ada spanduk besar TPA ini ditutup. Jadi sampah yang akan masuk ke sini hanya sampah yang sampah residu saja. Dan hanya sebagian kecil dari sampah rumah tangga.
Nah, sekarang sampah rumah tangganya ini yang mesti saya tung gitu. Mesti saya pikirin gimana saya udah di tepi sungai udah saya minta suruh bersihin, kita mau bikin KWT di situ. Jadi sebagian sampah organiknya mau dimanfaatin untuk KWT. Terus nanti Tuh, Bapak udah pulang toh? mulai minggu depan saya mensosialisasikan ke Kapan? warga untuk bikin kompos di rumah. Hah? Tapi tinggal komunal ini yang agak banyak mungkin jumlahnya yang belum punya teknik terbaik. Ya, nanti saya Baik. WA ya Pak ya. Baik. Ibu di Bogor kan Ibu ya? Ya, Oke. Nanti kita WA lebih intens Bu. Ini menjadi tantangan bagi kita semua biar beres masalahnya. alhamdulillah. Ya, makasih Pak Juta. Ya. Baik. Terima kasih untuk Bu Tince ya sudah Ya, mau berkegiatan demi lingkungan kita. ya baru terpikir setelah menemukan BioWash dan Jus Pro ini. Baik. Oke, Bapak Ibu, eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena pada malam hari ini kita sudah sama-sama sharing, lalu kita juga sama-sama mendapatkan eh, manfaat bersama dari teman-teman yang memberikan pengalaman-pengalaman kegiatan mereka. Semoga malam hari ini kita bisa mendapatkan eh, inspirasi sehingga kita bisa melakukan di tempat kita masing-masing. Dengan demikian, masalah sampah ini bisa menjadi lebih beres dan juga masalah harmonis antara diri kita dengan alam ini tetap kita jalankan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Dengan ini saya tutup. Selamat malam semuanya. Makasih Pak Juta. Makasih semuanya. Bu Retina, Bu Rina, Bu Semuanya. Ada Mauli.